Korowai, suku yang tinggal di atas pohon. Di tengah rimbunya hutan belantara, sekelompok orang menjalani hidup berdampingan dengan alam selama bertahun-tahun. Sebuah kehidupan primitif yang sama sekali tak tersentuh dengan gemerlapnya kota. Dan inilah Korowai, suku pedalaman yang penduduknya tinggal di atas pohon. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah suku dan bahasa terbanyak di dunia. Berdasarkan sensus Badan Pusat Statistik Nasional, ada sekitar 1.340 suku yang ada di Indonesia. Dari sekian banyaknya suku yang ada, Korowai merupakan salah satu suku yang bisa dibilang unik, terutama mengenai bagaimana mereka membangun rumah sebagai tempat tinggal. Suku Korowai adalah sekelompok masyarakat yang mendiami hutan belantara Papua, tepatnya di wilayah Kabupaten Merauke, Asmat, Mapi, dan Bovendigol. Orang Korowai juga disebut Kluvo Fiumanop. Kluvo artinya orang, sedangkan Fiumanop artinya jalan di atas tulang kaki. Secara keseluruhan, Kluvo Fiumanop diartikan sebagai orang yang biasa berjalan kaki. Orang-orang Korowai menempati kawasan hutan sekitar 150 km dari Laut Arafura. Mereka merupakan pemburu dan pengumpul yang mempunyai keterampilan dalam bertahan hidup. Suku ini biasanya hampir tidak mempunyai kontak dengan dunia luar. Populasi Korowai saat ini diperkirakan mencapai 3.000 jiwa yang tersebar di banyak titik di tengah hutan lebat. Daya tarik utama dari suku ini tentu dari rumah yang mereka tempati. Orang Korowai tinggal di sebuah rumah pohon yang mereka sebut sebagai rumah tinggi atau rumah sin. Satu rumah sin biasanya dibangun di atas pohon besar dengan ketinggian mencapai 15-50 meter. Suku Korowai membangun rumah di puncak pohon bukan tanpa sebab. Orang-orang ini membangun rumah di atas pohon dengan tujuan agar terhindar dari binatang buas dan juga gangguan dari roh jahat. Suku ini juga takut terhadap serangan laleo atau iblis yang dikenal sangat kejam. Konon, laleo merupakan makhluk yang berjalan layaknya mayat hidup dan berkeliaran pada malam hari. Sebutan laleo juga ditujukan untuk semua orang asing yang tidak termasuk penduduk mereka. Bahkan orang-orang Papua lainnya pun bisa disebut dengan julukan laleo. Mereka percaya bahwa semakin tinggi rumah yang mereka buat, maka akan semakin terhindar dari gangguan roh jahat. Terlepas dari segala alasan tersebut, suku Korowai begitu menghargai nenek moyangnya. Oleh karena itu, mereka menganggap bahwa rumah tinggi tersebut merupakan warisan dari leluhur yang harus tetap dilestarikan, sehingga mereka akan tetap merasa nyaman dan aman meskipun harus bersusah payah memanjat pohon yang sangat tinggi. Dalam pembuatan rumah ini, suku Korowai tidak sembarangan dalam memilih pohon. Mereka akan memilih pohon-pohon yang besar dan kokoh untuk dijadikan pondasi rumahnya. Kemudian, pucuk pohon tersebut digunduli dan dijadikan sebagai hunian mereka. Semua bahan yang digunakan untuk pembuatan rumah tinggi ini terbuat dari bahan alami. Kerangka rumahnya pun terbuat dari batang-batang kayu kecil, sedangkan lantainya menggunakan cabang pohon. Kemudian, mereka memanfaatkan kulit pohon sagu dan daun hutan sebagai dinding serta atap rumahnya. Setelah itu semua, bahan tersebut diikat menggunakan tali yang berasal dari ranting atau akar yang kuat. Biasanya, pembuatan rumah pohon ini bisa memakan waktu sekitar 7 hari, karena suku ini masih memegang teguh adat istiadat leluhurnya. Maka sebelum mendirikan rumah tersebut, suku Korowai akan melakukan ritual malam terlebih dahulu. Ritual ini dilakukan guna untuk mengusir roh jahat. Rumah pohon ini biasanya hanya bertahan hingga 3-4 tahun. Hal tersebut dikarenakan rumah mereka hanya terbuat dari bahan-bahan alami. Meski tinggal di tengah kepungan belantara, orang Korowai tetap dapat bertahan hidup dan eksis hingga hari ini. Mereka memanfaatkan hutan yang lebat sebagai sendi-sendi kehidupan. Ada banyak cara yang dilakukan agar mendapatkan sumber makanan, mulai dari berburu, mengumpulkan buah dan umbi, hingga memanfaatkan pohon sagu sebagai sumber makanan pokok. Sagu memang dikenal sebagai salah satu makanan pokok orang Papua, tak terkecuali bagi orang-orang suku Korowai. Apalagi pohon sagu dapat dengan mudah ditemukan di area hutan Papua. Ada beberapa tahap hingga pohon sagu dapat mereka konsumsi. Biasanya pria suku Korowai akan memilih pohon sagu yang sudah tua untuk ditebang.
Bermodalkan tombak kayu dan parang, dalam waktu singkat, mereka mampu menumbangkan pohon sagu berukuran besar. Selanjutnya, lapisan keras luar pohon dikuliti hingga menyisakan bagian dalam. Bagian dalam pohon sagu inilah yang dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Menggunakan alat tradisional yang terbuat dari kayu dan bambu, pohon sagu lalu dicacah hingga membentuk serpihan-serpihan kasar. Selanjutnya, serpihan pohon sagu itu disaring dengan bantuan alat khusus yang mereka buat dari pelepah pohon sagu dan kain tipis sebagai penyaring. Dari proses ini, saripati pohon sagu dipisahkan dari ampasnya. Saripati pohon sagu inilah yang selanjutnya dikonsumsi sebagai bahan makanan pokok mereka. Orang Korowai biasanya memasak sagu dengan cara paling sederhana, yakni dengan cara dibakar. Untuk melengkapi hidangan, mereka terkadang juga mencampurkannya dengan sayuran dan ulat sagu. Sementara itu, hewan seperti babi dan anjing hutan dijadikan sebagai hewan peliharaan. Bagi mereka, babi memiliki nilai sosial dan hanya akan dibunuh pada saat ritual serta acara-acara khusus. Sedangkan anjing, mereka gunakan sebagai hewan untuk berburu. Panah adalah senjata utama mereka saat berburu. Biasanya mereka akan menangkap hewan apapun yang mereka temui di dalam hutan. Metode lain yang mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah dengan cara menangkap ikan. Bermodalkan racun alami dari tumbuhan, mereka dapat dengan mudah menangkap ikan di sungai-sungai kecil yang mengalir di tengah hutan. Singkatnya, suku Korowai yang tinggal di pedalaman hutan Papua adalah contoh hidup dari keanekaragaman budaya yang berharga, gaya yang terisolasi, praktik kehidupan tradisional, dan kearifan lokalnya memberikan wawasan mendalam tentang hubungan manusia dengan alam dan keberlanjutan. Suku Korowai merupakan salah satu gambaran mengenai betapa kayanya keanekaragaman suku di Indonesia. Namun, ini juga menjadi sebuah bukti nyata bahwa di zaman modern seperti ini, masih ada kehidupan yang sangat tertinggal di bumi Nusantara.